Woi, Aku datang sekarang. Asli. Semalam hanya kecelakaan. Musibur. Cian, aku bisa berdiri sekarang. Hati-hati. Biar aku bantu. Tidak, aku bisa jalan ke arahmu. Bola. Gak apa-apa. Sini. Duduk. Zian, aku tak mau lagi tidur di ranjang itu. Sudahlah. Zian, apa kau akan benci aku seperti ini? Bola bilang apa? Ya, aku tak mau cintamu. Aku bilang akan menunggumu. Tapi kenapa kau tak pernah bilang mau menikahiku? Jojo. Aku tak benci. Cian, jangan bilang. Dengar dulu. Atau, aku takut tak ada kesempatan lagi. Cian, baik. Kau bilang. Aku cemburu pada semua tentang Song Qingnian. Aku tak tahan diriku sekarang. Aku cemburu. Aku mengibaskan ekor lagi, rindu cintamu. Zia, mau cerai untukku? Aku tak bisa sakiti dia lagi. Makan-makan. Tanya Xian, jangan tolak aku. Tolong, Xian. Sekali ini saja. Xian, aku cinta kamu. Bisa bantu aku? Bantu aku, Tuan Ci. Peluk aku erat. Biar kita bicara. Oke? Ayo. Cian, ingat ini? Mereka awalnya sepasang. Punyaku terukir lengkungan. Punyamu terukir garis. Saat kau kirim aku, kamu yang bilang, kamu mau melindungiku seumur hidupmu. Dimanapun kamu berada. Asal kamu tiup peluitnya. Aku akan ada di sisimu. Sumpah, aku juga mau melindungimu seumur hidupku. Jadi aku tak pernah menyesal menyelamatkanmu dulu. Bahkan jika kamu lupa perjanjian kita. Aku tak lupa. Bola. Ya, Maaf. Maaf. Maaf terlambat. Cian, kopimu. Kamu keluar dulu. Kabar baik, bos.
Rumah sakit bilang kondisi Song Gualiang membaik. Bisa ketik istri. Mau kamu sampaikan kabar baiknya sendiri, atau aku yang sampaikan? Kamu saja yang bilang. Ternyata orang yang selalu kusukai sebelum hilang ingatan adalah Kiu Kiu. Dia ngapain di sini? Ayah Song Qingnian dibebaskan karena alasan medis. Kakak Cia masih di rumah sakit. Dia dikonsultasi dokter. Tak kusangka dia bisa lakukan ini untuk Song Qingnian. Ayah, Setiap tahun ya. Setiap tahun. tahun baru, ayah. Kamu kurusan. Ayah, gimana perasaannya? Ada yang masih nggak enak? Kata dokter. Aku baik-baik saja. Lihat, nggak ada apa-apa. Terima kasih Cian. Gimana dia bisa bantu aku? Aku pasti bakal baikin kamu. Kamu suka dia waktu kuliah. Sekarang udah nikah. Aku lega. Cian dan nenek baik banget sama aku. Sebenarnya aku lagi selidiki kasus penculikan waktu itu. Nggak bisa dicek. Lin Qiutong bangun. Dia janji bakal bersaksi untukmu. Bukan kamu yang menculiknya sama sekali. Tapi ayah, kenapa kamu mengakuinya? Permaisuri tidak bisa ditarik, tidak bisa ditarik. Jika kamu tidak mau memberitahuku, aku akan terus menyelidikinya sendiri. Aku ingin melihat apa sebenarnya kebenarannya. Ini semua salah ayah. Jangan memeriksanya lagi. Ayah, apa kamu baik-baik saja? Permaisuri. Kamu sudah keras kepala sejak kecil. Setelah dewasa tidak berubah sama sekali. Untuk ayah. Asalkan kamu dan ibu selamat. Tidak ada hal lain yang penting. Ping An, bagaimana dengan keselamatanmu? Menunda tidak akan bisa melindungiku. Katakan saja yang sebenarnya padaku. Kalau tidak, aku tidak akan pernah bisa mendapatkan pijakan di keluarga Shen seumur hidupku. Hei. 3 tahun yang lalu. Seorang pria berkata padaku. Apakah kamu mengerti? Jangan menyakiti permaisuri. Jangan menyakiti permaisuri. Asalkan kamu patuh. Aku janji dia baik-baik saja. Apakah kamu mengerti? Sudah cukup yang kamu lakukan. Terlalu Kamu menabrak orang dengan mobilmu. Asalkan kamu mengaku dengan patuh, putrimu akan baik-baik saja. Apakah kamu mengerti? Apakah kamu mengerti? Mengerti, mengerti, mengerti. Hahaha. Ayah, kamu melakukan ini untukku. Aku telah menyakitimu. Nona. Asalkan kamu bisa selamat. Ayah akan melakukan apapun. Tapi ayah, aku tidak diculik 3 tahun yang lalu. Aku juga tidak pernah membuat video seperti itu. Itu semua palsu. Ayah, apalagi yang kamu ingat tentang pria itu? Oh. Ngomong-ngomong, aku ingat dia punya bekas luka di wajahnya. Dari sini ke sini. Ada bekas luka sepanjang ini. Siapa dia sebenarnya? Masuk. Ada yang terpikir. Kebenaran 3 tahun lalu. Sekretaris Song tidak ingin tahu? Snow White cepat ikut.
Mau bilang apa? Sejujurnya, 3 tahun lalu, Song Guanliang menculikku demi uang. Aku cakar lehernya waktu kabur. Lalu, Cian datang selamatkan aku bawa uang. Kebetulan ketemu aku lagi keluar. Makanya Song Guanliang berhenti. Mobil tabrak kami. Itu faktanya. Bohong. Tentu, aku juga bisa bantu kamu. Aku bisa beritahu semua orang. Ada orang ketiga waktu itu. Pria itu yang culik aku. Salahkan Song Guanliang. Jadi ayahmu bebas. Tapi ada syaratnya. Kamu harus cerai dari Cian. Suka makan burung walet? Song Qingling, aku sangat iri padamu. Aku cinta Cian bertahun-tahun. Aku tak bisa hidup tanpanya. Aku janji, asal kamu cerai. Aku akan bilang apapun yang kamu mau. Aku akan lakukan apapun yang kamu minta. Dia tidak salah paham. Dia manusia, asal kamu kembalikan dia padaku. Ayahmu bebas. Kebenaran tidak terlalu penting. Tidak ingin bersama keluarga? Aku bisa tinggalkan Shen Qiwan. Xian, kamu di sini. Song Kiki sudah mengaku. Dia sama sekali tidak cinta kamu. Asal aku mau bersaksi palsu untuk Song Guanliang, dia akan tinggalkan kamu. Kalau tidak percaya, lihat. Aku bisa tinggalkan Shen Qian. Song Qinian. Biar aku jelaskan. Aku ini apa buat kamu? Gak usah jelasin, aku yang pergi. Sekretaris Song, pesanan sudah aku beli. Sama-sama, dadah. Orang-orang yang culik Nian-Nian kemarin semua kabur. Gue kira mereka ada komplotannya. Mereka ngincar Nian-Nian. Ini harus diselidiki. Selidiki sendiri. Shen Qian, lu ngomong apa tadi? Song Qinian gak ada hubungannya sama gue. Shen Qian, lu nggak peduli ya? Oke, gue peduli. Nona Lin. Gue dengar, lu bilang sendiri. Lu janji mau jadi saksi buat gue. Gue nggak culik lu. Gue kira lu lebih polos dari anak lu. Dia bohongin lu. Gue. Kali ini gue datang buat kasih tahu yang sebenarnya. Cian sama gue udah kenal dari kecil, main bareng terus. Kalau bukan karena Song Kiki yang gak tahu malu ngegoda Cian, gue gak perlu sutradarain dan mainin adegan penculikan sendiri. Biarin lu bapak anak pisah. Lu sutradara sekaligus pemainnya sendiri. Semua bukti tunjukin lu yang culik gue. Gue korbannya. Tapi gue kira Song Qinian tetap aja nikahin dia. Tapi nggak masalah. Yang Cian suka itu gue. Mereka bentar lagi cerai. Nggak mungkin. Asyik nggak tuh? Oke. Cian nggak pernah ngakuin. Song Qinian itu istrinya. Gue juga anggap dia cuma sekretaris kecil di luar.
Bahkan Art aja bisa ngebully dia pas pulang. Dia itu bisu kecil yang gak bisa ngomong. Dan nyumbang darah buat gue. Apapun yang lu bilang hari ini, gue nggak bakal percaya. Dia selalu bahagia tiap tahun. Chen Yan itu menantu yang baik. Kalau nggak, gue udah mati sakit. Melihat itu percaya. Lihat sendiri anak lu baik-baik aja. Lu aja belum paham apa yang terjadi. Ah, Shen Chen kasih ke gue. Hahaha. Ngomong-ngomong, dia mengalami masa yang sangat sulit. Kamu tidak bisa melakukan apapun. Kamu sangat tidak berguna. Song Kiki, jangan salahkan aku. Kalau kamu tidak terus mengejar apa yang terjadi waktu itu, aku juga tidak akan mengambil langkah itu. Ayahmu dibunuh olehmu. Pasien di ruang 6 sudah berhenti denyut jantungnya. Beritahu tim gawat darurat untuk segera ke ruang 6. Selamat, kamu hamil 5 minggu. Janinnya sekarang sehat. Apakah ayah anaknya ada di sini? Usia kehamilan masih terlalu muda. Jadi kamu harus ekstra berhati-hati. Ini adalah rumah sakit. Permisi, apakah ini putri Song Guanliang yaitu Song Qingyan? Song Guanliang mengalami serangan jantung. Para dokter tidak berhasil menyelamatkannya. Dia baru saja meninggal dunia. Silakan datang ke rumah sakit secepat mungkin, Nona. Sanyang, bagaimana kamu tega meninggalkan aku dan pergi bersama Nian Nian? Ahaha. Bagaimana aku bisa hidup tanpamu? Hahaha. Kamu katakan. Kenapa ayahmu mau meninggalkan kita ibu dan anak? Haha. Bu, biarkan ayah tenang di sana. Kita yang masih hidup harus hidup dengan baik. Ayah, jangan khawatir. Aku tidak akan melepaskan orang yang menyakitimu meskipun sebentar saja. Apa yang kamu lakukan di sini? Ini bukan tempat yang seharusnya kamu kunjungi. Ayolah, kamu pikir kami mau datang ke tempat sialan ini? Kalau bukan karena kakakku yang bilang untuk datang mengucapkan terima kasih pada ayah Song Qingyan. Song Qingyan, aku dengar Qian bilang bahwa ayahmu telah meninggal dunia. Apapun yang dia lakukan, orang yang sudah meninggal adalah yang terbesar. Turut berduka cita. Hormat kami, ayah dan ibumu. Itu semua karena kamu dipenjara selama 3 tahun. Sekarang dia sudah pergi. Kamu tidak datang untuk dia menghormati. Apakah kamu datang untuk bertepuk tangan? Apa yang kamu bicarakan? Kamu tidak diterima di sini. Cepat pergi. Waktu itu jelas ayah Song Qingyan yang menculik kakakku. Kakakku kecelakaan mobil, selama 3 tahun. Kakakku baik hati datang memberi hormat. Kenapa kalian usir kami? Lihat, dia pura-pura apa? Song Qingyan. Jangan gegabah. Xian, sepertinya aku dan Sing Sing tak diterima di sini. Aku bawa Sing Sing pergi dulu. Benar-benar keluarga yang tak tahu diri. Berani-beraninya kau pukul aku? Song Kiki, kau gila? Minta maaf pada Sing Sing.
Ayah baptis. Song Kiki, aku tahu kau sedih, tapi kau sekarang, Song Qingnian, kau gila. Punya nyali, lawan aku? Jangan keluar dengan orang yang bawa kau pergi. Pergi. Siapa peduli? Kakak, ayo pergi. Aduh, Kak, ini rekaman CCTV di ruang perawatan Paman Song. Aku khawatir kakak ipar tidak tahan. Belum bilang padanya. Lihat dulu. Tak kukira kau lebih naif dari anakmu. Dia menipumu. Aku kesini ungkap kebenaran. Aku dan Cian sudah dekat sejak kecil. Kalau bukan karena Feng Qingyun tak tahu malu, menggoda, aku takkan sutradarai adegan penculikan itu. Memisahkan ayah dan anak. Inilah wajah asli Lin Qiutong. Sekarang kau lihat, aku korban sebenarnya. Beraninya Lin Qiutong masih telepon kau? Wei, kebetulan aku ada yang mau tanyakan. Ketemu di toko gaun pengantin. Kak, tolong jangan sakiti kakak iparku lagi. Kakak, cantik sekali. Aku jamin. Nanti kakak Cian lihat. Pasti terpana. Semoga dia suka saat datang. Pasti. Kakakku punya selera yang istimewa. Dan aku dengar dari pegawai toko. Ini adalah gaya edisi terbatas yang baru saja tiba melalui udara. Ya, hanya ada satu. Itu adalah temperamen seperti putri yang dimiliki oleh kakakku. Apakah kamu bisa menahannya? Dalam dongeng, tidak semua putri bisa menjadi ratu. Bukan begitu? Ya, memang benar. Kakak, penggemar ratu yang luar biasa penuh. Pinggang ini bisa dibuat lebih kecil. Dan di hari pernikahanku, aku akan menurunkan berat badan. Oke? Song Qinnian, kenapa kamu berada di sini? Apa maksudmu dengan ucapan itu? Star, tanya dia. Apakah dia bisa menjawabmu? Wah, aku hampir lupa. Dia tidak bisa bicara. Hanya bisa bicara Aba. Aba, kami juga tidak mengerti. Song Kiki, kamu belum pernah memakai gaun pengantin seumur hidupmu, kan? Karena Cian,
Dia tidak pernah menganggapmu sebagai istrinya. Jadi kamu sama sekali tidak bisa menggelar pernikahan. San Qingnian, kakakku menanyakanmu satu pertanyaan. Mulut tidak mau bicara. Aku tuli. Cian, kamu sudah di sini. Lin Qiutong. Lihat apa yang dikenakan oleh Song Qingnian. Ini Lin Qiutong yang datang untuk mengutukku. Kamu jalang. Diam. Dia bisa bicara. Maaf, apa yang kamu katakan? Kamu bisa bicara. Kamu mencuri barangku. Menggunakan darahku. Bersusah payah seperti itu. Bukankah itu hanya karena kamu ingin mendapatkan dia? Kamu bisa mengambilnya. Lagi pula aku tidak membutuhkannya. Itu benar. Ini untukmu. Kejutan. Tidak. Tidak, itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin kamu bisa hamil anak Cian? Bagaimana mungkin kamu dan Cian memperlakukanku seperti ini? Bagaimana hasilnya? Kejutan? Yah. Yah. Kematian ayahku. Semua yang kamu lakukan. Aku akan membuatmu membayar. Itu tidak mungkin. Tidakkah kamu punya sesuatu untuk dikatakan padaku? Cerai. Itu tidak mungkin. Cian, ini pasti palsu. Dia membuat laporan palsu. Dia berusaha memisahkan kita. Dia sengaja membuatnya palsu. Jangan tertipu olehnya. Ya, kakak Cian. Song Qingnian, wanita ini. Dia adalah pembohong yang paling hebat. Lin Qiutong. Aku tidak pernah berjanji akan menikahimu. Dan istriku saat ini adalah Song Qingnian. Kakak, jika Ziang bersikap seperti ini, itu tidak benar. Dan, apakah kematian Song Guanliang ada hubungannya denganmu? Sudah bersama kawasan sakit pertama. Kamu berhenti berbohong. Kamu benar-benar mencurigai aku? Aku hanya kebetulan tahu hari itu bahwa kondisinya semakin parah. Aku hanya ingin menemuinya. Memberitahunya bahwa aku sudah melepaskan. Aku rela memaafkannya. Apakah itu juga salah? Aku pasti akan menyelidiki masalah ini. Siapa? Kakak. Ah maaf. Ah maaf. Oh, terima kasih atas kebaikanmu. Sama-sama. Kamu bisa bahasa isyarat? Aku bisa sedikit. Nenekku mengelola sekolah untuk tunarungu. Oh, benar. Namaku Shen Qian. Bagaimana denganmu? Song Qingnian.
Bagaimana cara kamu berjalan? Tidak punya mata ya? Pergi dari sini. Kenapa kamu selalu melukis langit yang penuh bintang? Apakah ini lukisan favoritmu? Karena kadang aku berpikir, jika ada kehidupan setelah kematian, aku akan buat banyak bintang gipsi. Tidak sedih juga tak bahagia. Setengah di bumi terbang di angin. Tidak rendah hati juga tak sombong. Tak bergantung juga tak mencari. Kamu nggak ngerti. Tak ada yang tahu soal kehidupan setelah mati. Tapi di hidup ini aku tahu. Kamu paling suka gipsi. Mulai sekarang tiap hari aku kasih kamu sepasang.
pulang. Kakak. Kamu gak mau aku lagi? Masih sakit? Tapi aku gimana? Aku sakit 3 tahun. Aku ke rumah sakit sekali. Aku sakit sekali. Lin Yutong pegang tanganmu. Aku sakit sekali. Setiap kali kamu bilang gak cinta aku, itu sakit sekali. Aku gak mau nunggu lagi. Maaf, aku tahu aku salah. Sebenarnya aku. Kamu lihat. Bicaramu aja semuput gitu. Jadi di hidupmu ada aku nggak? Nggak ada bedanya sama sekali. Ketemu di kantor catatan sipil besok jam 10. Jangan telat. Anak itu. Kamu mau dia lahir tanpa ayah? Kenapa kamu pikir bisa jadi ayah yang baik? Ah, Kenapa cemberut? Bukan karena Lin Yutong itu. Banyak banget ngengatnya. Sekarang kakak ipar mau cerai sama abangku. Nggak mungkin, dia suka banget sama abangmu. Mungkin cuma nakutin dia aja. Semoga cuma nakutin dia. Tapi kali ini cerai lewat pengadilan. Jadi kamu di pihak abang atau Nian-Nian? Tentu di pihak kakak ipar. Abangku itu sampah. Ngapain ketawa? Kamu juga nggak lebih baik. Orang yang suka ketawa rezekinya nggak bakal jelek. Oh iya. Aku ajak Nian-Nian Xiao-Xiao jalan. Mau kemana? Ajak aku dong. Aku bilang tadi ajak kakak ipar jalan. Ada banyak pria tampan di sini. Cuma tunggu kamu mati sendirian. HMPH? Sayang, apa yang kita lakukan di sini? Aduh, tidak apa-apa. Ipar perempuan, bersenang-senang saja hari ini. Kebahagiaan adalah hal yang paling penting. Ini adalah temanku-temanku. Hai. Jangan malu. Ipar perempuan. Cara terbaik menyembuhkan hubungan yang putus adalah jatuh cinta lagi. Belajarlah. Ah, Ada apa, Nona? Apakah kami tidak cukup baik? Kakak, aku cuma ingin bertanya, apakah kamu punya hobi apapun biasanya? Wanita cantik, jangan gugup. Kami ingin tahu pria seperti apa yang kamu sukai. Tentu saja aku adalah diriku sendiri. Yo, bukankah ini kebahagiaan? Apa ini siulan? Ada apa dengannya? kenapa kamu ada di sini? Sungguh kebetulan. Kamu berhutang budi padaku karena sudah menganggapmu sebagai saudara. Kamu masih mau merebut iparku. Pokoknya kakakmu tidak punya kesempatan. Tolong bantu saudaraku. Tidak, ipar, aku bisa memberitahumu. Dia playboy terkenal di lingkungan kami. Dia bisa mengerjakan 2 hal sekaligus. Itulah dia tidak pernah kekurangan wanita. Dia minum terlalu banyak. Aku sangat setia dalam hubungan. Khususnya untukmu. Kamu sudah dengar itu 3, 4, 5 kali. Mereka itu cuma orang lewat.
Setahun itu satu-satunya. Setiap tahun aku serius. Pikirkan tentang aku. Jangan dipikirkan. Kamu tidak punya kesempatan. Dan menyeramkan jika sudah bosan. Kamu bisa bekerja di perusahaan. Terima kasih. Ayo pulang. Tidak masalah kemana kamu pergi, atau apa yang kamu lakukan setiap tahun. Guan Sheng. Bagaimana bisa tidak penting? Ibu anak itu. Apa pendapatmu? Ibu anak itu punya anak. Dia sedang keluar dengan bayi. Punya anak? Lihat, lihat, lihat. Wajah pemuda itu pucat. Membuang waktu kita. Mari kita minum. Oke, ada apa? Hanya tidak menyangka. Nenek, kita akan ada acara keluarga besar. Urusan anak itu tidak ada hubungannya denganmu. Dia tidak akan pernah mengundangmu seumur hidupnya. Kakak. Anak-anak kita tidak akan menjadi beban. Selamat tinggal. Jangan kehilangan lagi. Shen Qian, anak kecil brengsek. Ningning hamil. Beraninya kau ajukan cerai? Sekarang juga. Bawa Ningning pulang untukku. Oke. Saya mengerti, Nenek. Kamu dengar itu? Shen Kexin bocorkan. Bilang padanya kamu hamil. Ayo pulang. Kalau tidak mau pulang, aku bisa sendiri. Aku akan pergi. Hahaha, baca ini. Masuklah. Anak bodoh, teraniaya, minta nenek yang ambil keputusan. Kenapa harus kamu tanggung sendiri? Nenek, aku baik-baik saja. Aku dengar Keksin mengatakannya. Selama ada nenek, tidak ada yang berani menyakitimu. Bocah nakal. Istrimu hamil, bahkan tidak tahu. Mau ke toko pernikahan apa? Kulitmu gatal ya? Nenek, bahkan kamu tidak percaya padaku. Kamu diam. Katakan yang sebenarnya pada nenek setiap tahun. Apa dia memaksamu untuk bercerai? Tidak, Nenek. Aku ajukan cerai. Beneran gak mau berhenti? Maaf, Nenek. Kamu panggil aku nenek. Aku akan jadi nenekmu seumur hidup. Mulai sekarang, aku cuma kenal kamu dan anak ini. Ibu Zhao, biarkan Kiayao merawat tahun baru dengan baik. Dasar kamu. Kalau Ningning gak maafin kamu sehari, jangan masuk sehari. Kenapa gak buruan pergi dariku? Minggu depan ulang tahun pernikahan pasangan Ouyang. Kamu bikin Ningning senang di pesta. Kalau nggak bisa bikin senang, jangan pulang. Kamu juga ada hari ini. Paket? Kakak ipar, lihat. Ini album foto kakakku. Aku ambil dari Lao Zai, coba lihat.
Lihat betapa jeleknya wajahnya waktu kecil. Hei. Oh iya, kakak ipar, besok aku temani kamu periksa kehamilan. Bayimu jangan kayak dia. Harus kayak kamu. Anak laki-laki siapa ini? Hishen Quen. Pamanku yang selingkuh dan mau cerai. Anak yang dibawa pulang. Terus mereka bulan madu dan kecelakaan mobil. Keduanya hilang. Gak nyangka kakakku masih simpan fotonya. Tapi seharusnya yang ini. Dia gak suka foto setelah kecelakaan. Bahkan jarang keluar rumah. Ada apa? Cuma keluarga kami yang tahu soal ini. Dia berantem sama kakakku waktu kecil. Jatuh di akuarium ikan. Tinggalkan bekas luka panjang. Nanti lebih baik operasi di luar negeri. Dia punya bekas luka. Bekas luka apa? Kira-kira dari sini ke sini. Panjang banget? Ngomong-ngomong, aku ingat dia ada bekas luka di wajah. Dari sini ke sini. Ada bekas luka sepanjang ini. Kebetulan banget. Aku siap untuk rumah sakit besok. Bisa kamu bawa untuk aku cek? Kakak ipar yang baik. Kalau gitu kamu istirahat yang cukup. Oke, besok aku temani kamu. Bantu aku cek foto Shen Qiwen sebelum operasi. Coba kopi yang aku buat manual. Kamu berhasil. Enak. Kenapa dulu aku nggak pernah lihat kamu suka merangkai bunga? Aku rasa sekarang, selesaikan karya sesuai keinginanku. Lucu juga ya. Gimana kalau karyanya gagal? Kamu masih suka dia? Ingat nggak waktu kecil dulu? Cuma kamu yang perhatiin aku sembunyi di pojokan. Tanpa Shen Qian. Mungkin kita punya cerita baru. Mungkin belum terlambat untuk mulai sekarang. 7 pesan. Aku butuh kamu. Song Qingnian hamil. Anak ini jangan sampai gugur. Asal kamu mau. Aku lakukan apa aja. Putriku. Aku bawa sarang burung untukmu. Pulang aja kalau udah dikasih.
Selir, aku di sini. Gak perlu ngasih racun, cuma lihat foto. Tebal banget muka. Selir. Kakak. Kakak. Mulai saat ini, aku akan jadi suami dan ayah yang baik. Bisa percaya lagi sama aku? Kamu nggak perlu tanggung jawab buat anakmu. Nenek gak bakal beneran karena aku sama anak-anak. Lalu ninggalin kamu. Kamu masih perlakuin aku kayak sekretarismu kayak dulu. Beneran mikir gitu? Pesta Uyang sama istrinya beberapa hari lagi. Kamu datang sebagai istri. Atau datang sebagai sekretaris. Kamu sama papa istirahat yang cukup. Aku pasti nunggu kamu balik ke aku. Aku akan habiskan sisa hidupku untuk gantiin yang aku nunggak 3 tahun ini. Pakai waktu buktiin cintaku ke kamu. Selamat datang. Selamat datang. Lama tak berjumpa. Selamat hari jadi. Suara kamu bagus sekali, anak muda. Berkat dokter yang kamu perkenalkan, aku bisa bantu kamu. Kami semua sangat senang. Ayo ngobrol yang seru sama aku. Gimana kabarnya belakangan ini? Atau hal-hal di luar negeri itu? Makasih atas bantuannya. Anak muda memang penuh harapan. Makasih. Lama tak jumpa. Halo, Aoyang. Lama tak berjumpa. Lama tak jumpa. Izinkan aku perkenalkan, Jamie. Temanku di luar negeri namanya Shen Qiwen. Ini Shen. Tuan Shen adalah saudaraku. Kalian bersaudara? Ya, kebetulan sekali. Kamu datang. Mari kita bicara dulu. Permisi? Shen Qiwen. Kamu ngapain di sini? Aku nggak boleh datang karena kamu di sini? Jangan selalu jadi anak yang sok kuasa. Aku peringatkan kamu. Jangan main-main denganku. Lagi. Seru ya? Kamu tunggu sendiri dulu, ya? Kakak ipar. Aku dengar kamu dan Shen Qian mau mengajukan cerai. Benar atau tidak? Oh, lupa perkenalkan. Aku saudaranya, Shen Qiwen. Aku tahu kamu. Operasimu sukses, kan? Nggak kelihatan sama sekali. Bisu bisa bicara. Kamu juga sukses. Kamu nikahi Shen Qian dengan mengandalkan keunggulan fisikmu. Song Qingnian, kan? Kamu memberiku banyak kejutan. Kamu bilang Shen Qian adalah saudaramu. Tapi aku sudah menikah dengannya selama 3 tahun. Nggak pernah dengar dia menyebutkanmu ke nenek. Anak haram, apa yang perlu disebut-sebut? Jangan pergi, Kak Ipar. Aku belum selesai. Kamu cuma perempuan murahan yang mengandalkan tubuhmu sedikit. Aku anak haram yang tak ada yang peduli. Menurutmu kita cocok, kan? Lepaskan aku. Halo, apa yang terjadi? Mati? Siapa ini? Ella? Ini dia. Ini dia. Mati, ya ampun. Berdarah 7777. Minggir.
Itu 120. Panggil ambulans. Panggil ambulans. Panggil ambulans. Selamatkan anaknya. Iya, Pak. Iya, Pak. Terima kasih sudah mengundangku ke sini. Permaisuri. Kakak, Permaisuri. Akan ada lebih banyak anak. Yang penting kamu baik-baik saja. Anak. Anak apa? Kiki. Apa masalahmu? Suami. Siapa itu? Jadi Guan Mingsu adalah suamimu yang sudah menikah 3 tahun. Aku sahabat terbaikmu. Kamu tidak mengenalnya. Aduh, giliran kakak ipar lagi. Kakak. Lihat ini. Jangan ke sini. Guan Xingxing, bisakah kamu biarkan mereka semua pergi? Aku takut. Dokter, dokter. Kondisi pasien sangat lemah sekarang. Keluarga kamu jangan sampai memprovokasi pasien lagi. Terlalu banyak orang sekarang akan mengganggu istirahat pasien. Kakak ipar belum pulih. Tidak bisa terburu-buru. Kakak, kita pergi dulu. Shen Qiwen. Sudah dikonfirmasi. Anaknya benar-benar hilang. Dan dia tampaknya menderita amnesia. Shen Qiwen. Aku peringatkan jangan main-main. Dan kamu mengejarnya? Suaminya sendiri. Sekarang siapa yang disalahkan? Tuan Shen, jangan berkelahi. Hei, berhenti pukul-pukulan. Ayo, jangan berkelahi. Shen Qian. Bagaimana rasanya kehilangan anak, Shen Qiwen? Mulai hari ini, kamu bukan lagi anggota keluarga Shen. Kamu bilang itu tidak dihitung. Kamu pikir kamu melukai wajah saat kecil? Jebak nenekku. Tidak tahu apa? Dia tahu semuanya. Lalu kenapa dia nenekmu? Sebaiknya kamu tahu apa yang kamu lakukan. Pikirkan sendiri. Tuan, Nona Lin sudah datang. Tak ada Nona di sini. Turun saja, ya. Cian, Cian, kamu baik-baik saja? Shen Qian. Berhenti melawan. Dia tak butuh kamu lagi. Ayo. Aku bantu kamu kembali ke kamarmu. Cian,
lihat aku pakai ini. Cukup cocok, kan? Makanlah. Menurutmu aku mirip Song Kiki? Ayo kita foto bersama.